kalimatain dari Bu Ida, Masya Allah, yang telah menemani kita berjuang sama di Banyuwangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Bisa. Iya, selamat pagi, Pak. Saya Pak Bisa dari Network Badak ya. Iya. Mbak, ini sekedar menanyakan. Bahwa ini kan saya suami jenengan. Katanya dulu pernah berhubungan berhubungan sama Bu Idris ya, Mbak? Ya. Oh iya Pak, benar. Kan bisa. Itu kronologisnya seperti bagaimana ya, Bisa? Oh, jadi gini Pak, awalnya itu kan suami saya itu kan memang orangnya kan suka lihat YouTube ya. Jadi orangnya kan memang suka lihat YouTube. Nah, jadi dia itu awal saya tahu sama suami saya itu dari YouTube. Nah, kebetulan memang karena kan channelnya lagi rame. Jadi akhirnya ya udah kayak kita mikir karena memang usaha toko lagi sepi, jadi ya udahlah kita gimana iseng-iseng gitu coba tanya mau pakai jasanya Gus Idris gitu. Nah, kebetulan kan beliau nawarin ada budget-budgetnya tertentu. Jadi kalau misalnya mau beli rumah itu budgetnya 5 juta. Kalau toko itu 10 juta. Nah, biaya akomodasi transportasinya itu 10 juta waktu itu. Itu jadi pertama kali kenal dari seorang ulama Malang itu dan suami Anda ya? Iya. Dari itu ya? Iya benar-benar Pak, dari itu. Pertama kali siapa Mbak? Cara menawari itu ke suami Anda? Ya awalnya sih dia tuh seperti kayak awalnya kan dia tuh datang ke rumah gitu kan ya. Suami Anda itu ditawari bagaimana? Sebagai posisi itu menawarkan jasa untuk memberikan tugas sama rumahnya. Iya, karena memang rumahnya itu kan memang waktu itu nggak rumah sih pas sebenarnya, dia waktu itu masih datang ke toko aja sih sekali. Dan kebetulan kan perjanjiannya kan sebenarnya nanti toko sekali, rumah sekali gitu kan. Nah, kebetulan memang rumahnya tuh belum pernah dikunjungi sama sekali, cuman tokonya aja satu kali. Nah, kebetulan kan saya mikirnya itu tokonya itu dulu juga. Iya, tokonya udah dikunjungi. Iya, rumahnya belum dikunjungi sama sekali. Itu yang datang ke toko untuk Itu iya, waktu itu kan dia janjiin kayak pakai cara modernisasi gitu kan Pak. saya berapa orang? 4 orang waktu itu. Ada Gus Idris, ada Mang Alan, ada Saiful, sama Mas Musa. Iya. Kita kenal sama ini dengan mereka ya? Iya, emang kebetulan kenal baik sih, karena ya kita dari pertama kali ketemu kan dari YouTube itu, akhirnya terus ketemu, akhirnya jadi kenal seperti itu. Terus waktu di toko itu apa yang mereka lakukan, Mbak? Dia kayak ngelakuin cara modernisasi gitu sih Pak, jadi kayak memasukkan arwah-arwah ke seseorang seperti itu. Modernisasi. Iya, modernisasi memang. Iya, benar-benar iya. Berapa lama Mbak waktunya waktu satu jam, 2 jam? Iya, sekitar 1 jaman. 1 jaman? Iya. Itu di toko Mbak ya? Iya, waktu itu cuman gitu kan, tapi jadinya sebenarnya kan memang saya udah bayar tuh kan, selama saya bayar yang biaya tadi itu perjanjiannya kan harusnya di toko sama di rumah. Ya, Nah, tapi yang saya tanyakan di toko. iya, dia cuma di toko. Dulu, nanti yang rumah nanti dulu. Oh iya, dia di toko waktu itu. Cuma satu kali di toko. Waktu di toko itu Mbak, di daerah mana tokonya Mbak? Di daerah Ampel. Di Ampel. Iya. Itu belum tahu tokonya toko apa ya Mbak? Toko perlengkapan aksesoris untuk haji. Mobil ya? Iya. Apa? Aksesoris untuk haji. Haji? Iya. Oh, perlengkapan ya? Iya, perlengkapan haji. Berarti suami Anda punya usaha di Sumbawa? Iya, benar. Waktu mereka datang, itu nasinya dari mana Mbak? Dari
Ya dia ngakunya dari pondok pesantren Tariqul Jannah di Malang sih, di Ngajum Malang Pak. Dia ngakunya sih dari situ. Jadi akhirnya ya udah kayak percaya aja gitu. Itu Mbak, itu kira mereka datangnya itu pembersihan toko itu kapan ya? Datangnya malam Pak waktu itu. Datangnya bulan Juli 2020 tahun kemarin Pak. Iya tahun kemarin datangnya. Mereka datang ke toko suami Anda ya? Iya. Kapan sih? Bulan Juli 2020 itu jam berapa mereka? Di jam 7 gitu. Jam 7 malam? Iya jam 7 malam lah, jam 7 malam. Iya, nggak bisa. Sama aja ya cerita yang mereka? Ya 4 orang yang tadi tuh Pak yang saya sebutkan. Iya namanya? Ada siapa namanya, Gus Idris, terus Mas Musa, Abah Saiful, sama Mang Alan. Orang itu yang Iya. Yang mediumnya siapa Mbak yang jadi kesulitan? Yang jadi Mas Musa. Mas Musa ya? Iya, yang dimediumisasi Mas Musa. Itu. Itu kita lihat Mas Musa jadi mediumisasi kan kesurupan Mbak. Iya. Siapa Mbak? Mas Musanya? Jadi ya kayak jadi semacam ular gitu sih Pak. Ular ya? Iya. Ular. Itu Pak, Mendesis. bisa melihatnya itu betulan atau bohongan dong waktu lihat Mas Musa itu Ya saya sih, ular itu? saya rasa sih ya beneran sih Pak. Soalnya memang sepertinya yang meyakinkan sekali itu, seperti beneran. Gitu ya? Iya. Itu aktif di toko ya Mbak? Iya. Kejadiannya jam 7 malam. Nah ini bisa Iya. selanjutnya itu dulu barangnya berapa Bu? Waktu itu kebetulan untuk biaya rumah itu sampai 5 juta Pak waktu itu. Terus yang toko 10 juta, sama akomodasi transportasinya 3 juta. Iya, memang iya mereka minta totalnya sekitar 18 juta itu. Iya. Iya. Rumah toko, iya. Sudah dibayar apa belum waktu itu? Setahu saya sih sudah dibayar ya Pak, melalui m-banking. Jadi banyak m-banking waktu itu ditransfer 3 kali kalau nggak salah sama suami saya. Iya. Mana transfernya? Transfernya ke m-banking BCA atas nama Muhammad Idris. Oh langsung ke Gus Idris? Iya. Itu apakah ada buktinya apa di transaksi itu bisa? Oh sepertinya ada sih, nanti saya tanyakan suami saya. Sepertinya sudah di screenshot Pak. Sepertinya iya, nanti saya tanyakan suami saya. Ya ini kan penting kan. Iya. Namanya jasa ya, mereka kan menawarkan jasa ya kan. Iya. Kan ada transaksi ya. Iya. Itu lakukan setelah Gus Idris sama rombongan itu datang ke toko Anda, itu apa aja yang dilakukan mereka? Ya dia nggak, waktu itu sih tidak sebenarnya nggak nyuruh saya bawa apa-apa sih. Cuman waktu itu emang dia sudah bawa perlengkapan sendiri, bawa barang-barang sendiri yang dia bawa waktu itu memang. Oh, jadi mereka waktu itu nggak nyuruh kita sama suaminya beli apa-apa? Enggak, mereka ya apa? Sudah bawa? Iya, dia bawa barang-barang sendiri. Apa yang bawa? Mereka bawa apa ya? 8 paku sama air putih, terus sama bok bunga waktu itu. 3 aja yang dibawa ya? Iya, dia bawa 3 itu. Bunga, Iya, sama air putih. Satu botol itu ya? Iya, sama air putih. Apa yang dilakukan mereka di toko? Waktu itu sih mereka bilang katanya kan yang pakunya dalam biji, karena yang 4 pakunya waktu itu disuruh taruh di toko, dan yang 4 lagi kan disuruh taruh di rumah. Terus airnya itu dibuat ngepel toko, terus yang bunganya itu disuruh dibuang di depan tokonya waktu itu, toko saya waktu itu. Jadi itu 8 paku itu dibagi 2. Iya, untuk di rumah. Paku untuk toko, terus yang 4 paku untuk rumah. Iya, benar. Terus air putihnya untuk ngepel lantai. Iya. Bunganya buat apa Bu? Bunganya buat dibuang di depan toko waktu itu. Iya, disuruh buang di depan toko. Iya. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Waktu proses mediator yang kesurupan itu, Iya. tapi yang jadi siapa ya? Waktu itu Mas Musa, yang di mediasi Mas Musa waktu itu yang jadi mediatornya. Waktu itu yang jadi Musa itu jadi ular ya tadi? Iya, waktu itu kayak mendesis gitu sih, kayak ular gitu. Itu begitu bilang apa ke Anda waktu itu? Waktu itu
Gus Idris bilang katanya memang toko itu dijaga oleh dua sosok makhluk halus, yaitu genderuwo sama kuntilanak. Kuntilanak ya? Iya, ada yang genderuwo itu katanya sih menutupi pintunya agak nggak kelihatan gitu, jadi kayak iya menutupi pintu toko biar nggak kelihatan waktu itu. Dan yang kuntilanaknya biar orang itu kayak nggak mau belanja gitu di toko saya, seperti itu waktu itu. Ada dua makhluk halus. Iya, ada dua makhluk halus. Itu tugasnya untuk menutupi toko supaya nggak ada orang datang. Iya waktu itu. Kuntilanak tugasnya untuk apa? Biar orang itu kayak nggak mau masuk gitu, kayak maksudnya. Iya benar-benar. Iya, jadi akhirnya pada balik semua. Ya, begini Pak, setelah selesai acara itu ya, itu berapa lama kira-kira waktu membersihkan ke rumah? Waktu acara pembersihan itu sekitar 2 jaman Pak waktu itu, iya. Ada kayak pembacaan ayat Quran Mbak waktu itu? Iya sih, saya rasa sebenarnya ada sih. Itu setelah itu ngapain mereka? Apa yang dipasarkan ke Anda? Nah waktu itu setelah acaranya selesai, waktu itu kebetulan suami saya, Gus Idris ngajak suami saya buat ngobrol di luar, tapi sudah nggak sama saya waktu itu. Jadi memang mereka berdua ngobrol. Lalu katanya suami saya waktu itu kan setelah ngobrol sama Gus Idris, ngobrol sama saya, suami saya bilang Gus Idris meminta bantuan karena kan memang pondok pesantren Pondok Jana waktu itu dalam tahapan bangunan. Nah jadi beliau meminta bantuan seperti bahan-bahan material waktu itu. Nah setelah saya diskusi dengan suami, akhirnya ya saya akhirnya mengizinkan untuk membantu. Dan saat waktu itu saya bantu sekitar 80 sak semen Gresik dan 2 truk pasir Lumajang waktu itu. 2 truk pasir Mbak? Iya waktu itu. 80 sak semen ya? Iya 80 sak semen Gresik waktu itu. Bangun itu ya? Iya. Itu sudah dikirim? Iya, terus langsung, esnya itu langsung saya kirim waktu sama suami dan kemudian esnya lagi, alhamdulillah Gus Idris memberitahu suami saya bahwa katanya bahan materialnya udah sampai waktu itu. Berarti Gus Idris sudah menelpon? Iya, memberitahu kalau memang bahan materialnya sudah sampai. Nama pasir sudah diterima? Iya. Berarti mereka sudah pasir itu? Iya. Terus untuk masalah yang botol itu Mbak ya? Oh iya. Botol kan? Oh iya waktu itu. Iya waktu yang acara waktu sebelum saya diberi Gus Idris botol. Nah itu botolnya isinya ya makhluk halus yang 2 tadi itu yang ganggu tuku saya itu, yang berupa genderuwo sama kuntilanak itu katanya suruh buang ke sungai biar nanti makhluk halusnya nggak ganggu tuku saya lagi. Jadi akhirnya ya saya turuti permintaan Gus Idris. Iya sudah saya buang ke sungai akhirnya. Bu Ida, ini sama nanya, setelah Anda itu mengirim bahan material ya? Iya. Semen 80 sak sama 2 truk. Iya 2 truk pasir Lumajang. Langsung menghubungi Anda ya? Iya. Bilang bagaimana? Ya waktu itu sih ya sebenarnya setelah itu mereka sudah nggak ada kabar sih, hilang. Nah, setelah barang itu datang, semen sama itu bilang bagaimana? Tidak ada. Ya posisi bilang ya terima kasih gitu aja sih masalah itu. Terus setelah saya hubungi kan waktu itu memang kebetulan hanya masih toko kan, rumahnya kan belum dan masih tersisa kan 4 paku lagi yang saya bawa waktu itu. Bisa jangan tergesa-gesa kan? Oh iya. Waktu itu toko sudah didatangi ya? Iya. Rumah belum. Itu perjanjian di awal seperti apa? Ya perjanjian di awalnya kan saya kan sudah bayar lunas semuanya, 1 rumah sama 1 suku, 1 toko plus biaya akomodasinya waktu itu. Nah tapi kok selama saya sampai sekarang itu rumah belum dikunjungin, cuman tokonya aja. Iya sampai sekarang tuh sama sekali belum dikunjungin dan cuman toko aja yang sudah dikunjungin. Sudah dikunjungi toko? Iya waktu itu, ya rumah belum dikunjungin sampai sekarang. Kamu sudah mencoba menanyakan ke mereka? Iya saya sudah menghubungi sih, saya sudah coba menghubungi dan waktu itu Gus Idris bilang katanya nanti coba suruh menghubungi ke Abah Saiful. Lalu saya hubungi Abah Saiful karena memang katanya Gus Idris kan alasannya memang lagi sibuk. Lalu disuruhlah saya menghubungi Abah Saiful. Nah setelah saya dan suami menghubungi Abah Saiful, ternyata Abah Saiful juga sama, beliau juga sibuk juga dan akhirnya kayak merasa kok sepertinya menjauh. Padahal kan dulu sebelum saya kasih bahan material itu kan memang komunikasi kita sangat intens waktu itu. Tapi sekarang kok sepertinya cuek gitu, menjauh ya. Saya sangat kecewa sih karena saya baru lunas waktu itu memang. Berarti begini kronologinya, sebelum mereka mendapatkan uang, komunikasinya sangat bagus. Iya waktu itu memang sama suami. Iya. Setelah mendapat uang, setelah mendapat bantuan bahan material sama
pasien mereka mulai menjauh. Iya, sebenarnya sih mereka iya untuk sebenarnya tanggung jawab mereka untuk membersihkan yang rumahnya belum selesai. Iya, benar-benar. Setelah melihat mereka menjauh ya, komunikasi jaga jarak itu apa yang akan dilakukan kita? Ya, saya sih masih berkomunikasi ya sama keluarga, dan kalau memang nanti ada bukti yang kuat, kan saya masih punya screenshotannya yang ending waktu saya transfer itu ke beliau, nanti mau saya simpan, dan nanti kalau misalnya bukti kuat mau saya ajukan ke pihak yang berwenang seperti itu, mau saya laporkan ke polisi kalau memang buktinya cukup kuat seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti ya kepolisian menjadi ini ya, menjadi yang pada masyarakat. Iya. Repot ya, hukum itu kalau ada kasus seperti itu kan juga repot kan. Iya. Penipuan juga bukan. Iya sih. Mendatangi rumah kan repot. Iya benar-benar. Bekerja itu kan ya. Iya. Apa pesan suami Anda? Ya, saya juga sebenarnya. Apa yang suami Anda ibu? Iya, saya juga kecewa banget sih sebenarnya, gimana ya, soalnya kan nominalnya juga bukan nominal yang sedikit seperti itu kan, dan memang sudah ditransfer lunas, tapi ternyata kok malah seperti ini akhirnya, seperti itu. Saya sangat kecewa sih, suami juga bilang dia kecewa sekali dengan perlakuan beliau itu, seperti itu. Iya Pak. Kecewa ya sama? Iya sih Pak, kecewa sih. Kalau kecewa ngomong aja Bu, apa yang ingin sampaikan ke mereka gitu? Ya gini ya, buat Gus Idris ya, saya tunggu itikat baiknya. Saya udah punya buktinya, screenshotan transferan tadi. Kalau misalnya nggak ada itikat baik, iya banking, saya screenshot bankingnya, saya tunggu 14 hari mulai dari hari ini ya. Kalau misalnya masih nggak ada itikat baik, saya mau laporkan ke yang berwajib. Seperti itu. Ya saya nggak mau urus mas lah Abah Saiful, ya pokoknya semua, karena saya juga kenal sama Abah Saiful sama Gus Idris juga, jadi dua-duanya saya laporkan. Sekarang Abah Saiful sudah pensiun Bu, sudah nggak kerja lagi di itu. Ya nggak mau tahu, saya pokoknya ya suara dua orang itu yang memang saya laporkan, bila perlu ya keempat-empatnya semua saya laporkan. Berarti yang keempat itu terlibat semua? Iya, karena kan memang mereka berkelompok kan, saya kemarin tahunya ya mereka berempat itu, jadi ya memang mereka berempat itu memang satu geng menurut saya sih, seperti itu Pak. Iya, satu tim. Ada Mas Musa, ada Mang Alan, ada Abah Saiful sama Gus Idris. Ya mereka ibu laporkan mereka semua ya? Iya, kalau bisa saya laporkan semua. Soalnya belum dikerjakan ya Bu yang rumahnya? Iya sih, ya kecewa banget sih mas, belinya kan itu juga bukan uang yang sedikit sih. Oke Bu, terima kasih. Iya. Mbak, setelah biayanya diblokir, iya, terus apa yang disampaikan suami Anda? Ya setelah WA saya diblokir waktu itu sih, suami saya bilang tidak ada efeknya sih Pak, toko saya tetap sepi waktu itu. Jadi ya memang ternyata udah keluar uang tapi tokonya masih tetap aja sepi, jadi kayak nggak ada pengaruhnya gitu sama toko saya. Jadi suami ya mengeluh sih, memang masih sepi tokonya waktu itu. Iya, sampai sekarang juga sih Pak. Apa yang ingin disampaikan bisa ke mereka, ke Gus Idris, ke tim mereka, ke Saiful, ke Musa gitu? Ya saya sih inginnya mereka ya kalau mau bekerja tuh harus yang bener-bener ya, maksudnya selesaikan tugasnya, jangan kalau kayak gini kan ya saya kan juga nggak tahu pihak mana lagi yang tertipu, apa cuman saya aja, apa ada orang lain lagi yang tertipu, jadi kan kita juga nggak tahu korbannya udah berapa banyak, makanya saya buat video ini karena memang siapa tahu barangkali nanti di luar juga ada lagi korban-korban yang memang menjadi korban Gus Idris yang memang tugasnya disesuaikan sama seperti saya juga, seperti itu sih. Iya. Jadi ini Bu Ida intinya kecewa nggak hanya di Gus Idris aja ya sama mereka? Iya sih ya, karena memang saya kecewa. Terus ya itu tadi sih Pak, saya memang mengultimatum mereka sih, kalau misalnya mereka tetap nggak mau menyelesaikan ya saya terpaksa harus mengajukan ini ke pihak yang berwajib, seperti itu. Baik Ida. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu mungkin? Ya itu tadi sih Pak, ya cepet lah sebelum kayaknya harusnya mereka ada ikat baik lah sama saya, sama suami saya gitu aja sih. Sampai sekarang nggak ada ya Bu mereka? Sama sekali Pak, malah itu karena kita sering hubungi jadi akhirnya kita yang diblok. Jadi kayak aduh ya apa ya, kok lari dari tanggung jawab gitu sih. Iya. Ini yang pertanyaan penutup ya. Iya. Setelah tadi mereka mendatangi pulang,
Anda kasih bantuan juga berupa semen dan pasir, mereka itu juga sudah menghubungi, ucapan terima kasih. Setelah itu apa tuh yang mereka perbuat ke Ibu? Ya waktu itu sih setelah saya hubungi lagi untuk membersihkan rumah saya kan hubungi Gus Idris, ternyata dilempar ke Abah Saiful waktu itu. Akhirnya saya hubungi lagi Abah Saiful, dilempar lagi Gus Idris. Jadi kok kayak dimainin gitu kan. Nah setelah saya hubungi terus menerus, kok rasanya seperti kayak pengecut sekali ya Gus Idris itu tadi. Dan akhirnya saya merasa harus hubungi lagi. Setelah saya hubungi terus menerus, sama-sama saya juga waktu hubungi dia, akhirnya malah WA saya di blok waktu itu, suami saya juga di blok. Jadi kita di blok akhirnya WA-nya. Mungkin kadang merasa terganggu mungkin sama karena kita ganggu terus mungkin seperti itu. Ibu merasa ganggu nggak loh waktu itu? Ya saya rasa sih karena saya sebenarnya nggak ganggu sih, karena saya kan cuma minta pertanggungjawaban. Karena kan saya sudah transfer sesuai manual yang mereka inginkan, dan janjinya kan tidak seperti itu awalnya. Ternyata kok makin kesini kok tambah seperti itu. Jadi kan kita cuma minta pertanggungjawaban aja, karena kan mereka belum menyelesaikan pekerjaannya. Seperti itu aja sih Pak sebenarnya. Selesaikan yang mana Bu mereka? Kan memang perjanjian awal kita kan harus satu rumah satu toko waktu itu. Nah dia kan hanya menyelesaikan tokonya aja. Dari rumah saya bagaimana? Rumah saya mereka tidak ada itikat buat membersihkan rumah saya waktu itu. Begitu sih Pak sebenarnya. Blok WA Anda sama apa iya. Bisa rasakan? Ya saya sih ya kecewa banget sih, maksudnya kok ada ya orang seperti itu. Maksudnya ya Gus Idris sama Abah Saiful sih ya pengecut sih, karena mereka lari dari tanggung jawab. Kalau menurut saya sih seperti itu sih Pak. Nah ini berita yang pertanyaan pamungkas ya. Apa himbauan dari Anda untuk masyarakat atau umat yang akan berkunjung atau pergi berobat ke mereka? Ya kalau menurut saya sih buat masyarakat ya yang mau mengunjungi Gus Idris khususnya, sebaiknya jika kalian ingin berobat ataupun mau membersihkan rumah atau toko, kalian harus minta kwitansi. Jadi tulis, jadi ada buktinya. Jadi misalnya nanti mereka tidak menyelesaikan pekerjaannya, itu kita bisa tuntut, kita bisa tanyakan seperti itu, minta pertanggungjawaban lah. Jangan seperti saya, karena saya di sini merasa sangat dirugikan dan saya sangat kecewa. Saya kan di sini ya bagaimana ya, karena tidak sesuai dengan perjanjian awal seperti itu. Jadi jangan lupa meminta kwitansinya, itu aja sih, tanda buktinya itu tadi. Iya benar. Baik, terima kasih informasinya. Iya. Saya mohon izin akan fasilitasikan masyarakat ya. Iya. Masyarakat mereka dapat izin. Iya Pak. Iya sama-sama. Iya, waalaikumsalam.